Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran IPA, yaitu untuk bab 2 yang diajarkan di kelas 8. Materi yang akan saya terangkan di sini adalah usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video saya ini. Namun, sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke materi dalam buku tersebut. Nah, nanti di halaman 77 itu kita perhatikan di sini, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, maksudnya seperti ini. Apabila kalian membawa sebuah benda, ya, apabila benda tersebut semakin besar, maka usaha yang dilakukan pun akan semakin besar. Demikian pula halnya dengan jaraknya, ya. Apabila jaraknya semakin jauh, maka memerlukan usaha yang semakin besar pula. Nah, sekarang perhatikan lagi, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha, di sini dilambangkan dengan W, ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda, ya, yaitu dinyatakan dengan F, dan besar perpindahan dengan delta S. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya, yaitu W sama dengan F dikali delta S, yang mana W adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F gaya dengan satuan Newton, dan delta S dengan perpindahan. Dengan satuan meter. Lalu sekarang kita amati contohnya. Di sini ada contoh ya di dalam buku tersebut di halaman 78. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, sekarang dari pernyataan tadi diketahui bahwa gaya yang dilakukan oleh Lani adalah 100 Newton. Dan gaya yang dilakukan oleh Siti adalah 400 Newton. Lalu perpindahan benda ya delta S di sini yang dilakukan oleh Lani yaitu 10 meter, sedangkan yang dilakukan oleh Siti adalah 40 meter. Pertanyaannya, ya usaha yang dilakukan Lani dan usaha yang dilakukan Siti. Sesuai dengan rumus tadi yang diberikan di atas, ya yaitu W sama dengan F kali delta S, ya maka usaha yang dilakukan Lani adalah 100 Newton dikali 10 meter sama dengan 1000 Joule. Lalu yang dilakukan oleh Siti adalah 400 Newton dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Nah, ini jadi contoh dari materi yang tadi dibahas ya untuk menentukan rumus tadi ya, penggunaan rumus tadi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke halaman 78 ya. Di sana perhatikan bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti. Ya, berarti di sini kita membahas energi. Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Ya. Nah, laju energi atau daya di sini ya dilambangkan dengan P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Jadi perhatikan sekali lagi dinyatakan di sini adalah energi P di sini ya, daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha ya. Tadi ya besar usahanya adalah W dengan selang waktunya. Ya, selang waktunya berapa lama ya. Nah, secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus berikut.
P sama dengan per T ya. P ya daya, itu W tadi usaha, kemudian T-nya waktu. Nah, waktu di sini dinyatakan dengan second. Ya, P dinyatakan dengan watt. Nah, daya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya, kelanjutannya. Lani memindahkan raks dengan usaha 1000 joule dalam waktu 10 sekon, sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Nah, berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, sekarang diketahui tadi ya, usaha Lani adalah 1000 joule. Nah, usaha yang dilakukan oleh Siti adalah 16.000 joule. Nah, kemudian waktu yang digunakan ya, oleh Lani adalah 10 sekon ya, atau 10 detik di sini ya. Nah, kemudian yang waktunya untuk Siti yaitu 40 sekon. Nah, yang ditanya daya yang dilakukan oleh Lani dan dilakukan oleh Siti. Nah, tadi sesuai dengan rumus berarti P sama dengan W per T. Nah, berarti untuk daya yang dilakukan oleh Lani adalah 1000 joule per 10 sekon sama dengan 100 watt. Sedangkan daya yang dilakukan oleh Siti adalah 16.000 joule per 40 sekon sama dengan 400 watt. Jadi, daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah 400 watt. Nah, itulah untuk bagaimana mencari energinya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan penjelasan dalam buku IPA ya. IPA kelas 8 di halaman 81, yaitu mengenai pesawat sederhana. Nah, di sini nanti kalian perhatikan jenis-jenis pesawat sederhana, yaitu di sini pertama ada katrol. Ya, mungkin zaman dahulu ya dikenal dengan timbaan ya, atau di sumur dulu, pada zaman dulu itu ada sumur maka menggunakan katrol. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti yang digambar. Atau mungkin kalian pernah lihat di beberapa rumah yang sedang dibangun ya, dengan bangunan tingkat, dia biasa menggunakan katrol ya. Nah, tukang-tukang bangunan tersebut menggunakan katrol untuk mengangkat ember ke atas. Nah, di sini perhatikan. Nah, ada beberapa jenis katrol, yaitu katrol tetap tunggal, kemudian katrol tunggal bebas, satu katrol tetap, dan satu katrol bebas. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, FK itu berarti gaya kuasa. Ya, kalau umpamanya untuk katrol tetap tunggal di sini, berarti FK-nya sama dengan FB. Ya, FB itu adalah gaya beban, sedangkan FK gaya kuasa. Nah, jadi FK di sini sama dengan FB, yaitu untuk katrol tetap tunggal. Bagaimana dengan katrol tunggal bebas? Ya, seperti ini gambarnya. Ya, berarti keuntungan, maksudnya FK-nya di sini sama dengan setengah FB. FK-nya itu adalah setengah dari FB, jadi semakin ringan nantinya. Ya, kuasa yang diberikan itu adalah setengah dari FB. Sedangkan pada katrol tetap tunggal itu FK-nya sama dengan FB. Nah, FK itu kan beban ya. Nah, berarti kalau di sini setengah, berarti setengah dari beban, berarti lebih ringan dia nantinya. Lalu satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Nah, di sini FK-nya juga sama dengan setengah FB. Nah, ini untuk beberapa jenis katrol. Nah, lalu kalian perhatikan di sini ada juga ya katrol majemuk ya, katrol majemuk bentuknya seperti ini ya. Nah, ini lalu kita lanjutkan bagaimana keuntungan mekanis ya. Di sini KM itu keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis sama dengan gaya beban per gaya kuasa atau sama dengan FB per FK. Itu untuk keuntungan mekanisnya. Kemudian ada lagi ya pesawat sederhana, yaitu roda berporos. Nah, seperti yang kalian lihat di sepeda motor atau sepeda ya, atau roda berporos itu bisa jenisnya yaitu setir mobil juga termasuk ya. Kemudian roda sepeda ini termasuk roda berporos. Ya, untuk mempermudah. Jadi pesawat sederhana itu adalah benda ya, itu dikatakan benda yang digunakan untuk mempermudah ya usaha atau kerja yang dilakukan oleh manusia. Jadi akan lebih mudah. Lalu bidang miring. Nah, di sini kalian lihat
ya, mur, paku, kemudian tangga yang kalian naik ya, itu termasuk ke dalam bidang miring. Nah, bidang miring ya. Nah, kemudian skrup dan pisau ya di sini ya, pisau juga termasuk bidang miring. Nah, lalu keuntungan mekanisnya ya, keuntungan mekanisnya. Perhatikan keuntungan mekanis bidang miring. Jadi keuntungan mekanisnya itu gaya beban per gaya kuasa. Nah, ini nanti untuk soal-soalnya ada ya. Mungkin untuk soalnya nanti dalam pembahasan buku ini ada soal-soal latihannya akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Di sini saya hanya menjelaskan materinya. Nah, karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka nanti didapatkan FB per FK sama dengan ya L per H. Nah, di sini ya. Jadi keuntungan mekanis bidang miring ini adalah L per H. Nah, FB itu gaya beban ya per gaya kuasa. L itu panjang bidang miring. Jadi ini panjang bidang miringnya ini. Ya, panjang bidang miringnya. Nah, ini panjang. Nah, H-nya yang ini, tinggi ya. H itu dari bahasa Inggris ya, H ya, berarti tinggi di sini. Nah, kemudian nih di sini FB ya, bebannya di sini. Nah, ini kuasa yang dilakukan. Ya, gitu. Nah, kemudian pengungkit ya. Nah, selain itu pengungkit ya sebagai pesawat sederhana. Nah, nanti di sini ada titik tumpu lengan kuasa dengan lengan beban. Jadi ada titik tumpu ya untuk pengungkit, lengan kuasa dan lengan beban. Sekarang kita amati ya. Nah, perhatikan di sini digambar. Ini titik tumpu ya, namanya titik tumpu. Sedangkan ini adalah lengan kuasa. Jadi kalau seandainya kalian mengangkat benda ya dengan menggunakan pengungkit ini berarti kalian berada di sini ya, kuasa ya yang kalian lakukan. Nah, ini bebannya ada di sini. Ya, beban bendanya ada di sini. Nah, ini namanya lengan beban. Nah, sedangkan ini adalah lengan kuasa. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Nah, jadi di sini adalah kita menggunakan rumus FB kali LB sama dengan FK kali LK. FK kali LK. Saya ulangi lagi. FB kali LB ya sama dengan FK kali LK. Ya. Usaha kali lengan beban ya sama dengan gaya kuasanya dikali LK-nya. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, gaya beban ya, gaya beban dikali dengan gaya beban. Maaf. Gaya beban dikali dengan lengan beban ya. Kemudian gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Ya, jadi seperti ini. Jadi tinggal kalian hafalkan rumusnya. Dan keuntungan mekanisnya adalah sama dengan FB per FK. Ya. Maka keuntungan mekanis tuas tersebut yaitu LK per LB. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kalian hafalkan. Nah, di sini jenis-jenis pengungkit. Jadi ada jenis pengungkit pertama, kemudian jenis pengungkit kedua, dan jenis pengungkit ketiga. Nah, di sini biasanya saya kalau memberikan hafalan untuk anak-anak ya, atau memberikan pengertian untuk anak, di sini saya selalu menuliskan TBK. Nah, T di sini berarti titik ya, tumpunya itu ada di tengah. Nah, di sini titik tumpunya ada di tengah. Ya, TBK berarti titik tumpunya ada di tengah. Jadi jenis pertama itu titik tumpunya ada di tengah. Contohnya di sini adalah gunting. Ya, titik tumpunya ada di tengah. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yaitu jenis kedua. Nah, TBK berarti bebannya ada di tengah. Nah, bebannya ada di tengah. Ya, sini. Nah, kemudian TBK berarti kuasa. Yang ketiga adalah kuasa. Jadi kuasanya yang ada di tengah di sini. Kalau yang jenis ketiga. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi lagi. Jadi ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit pertama ya, yaitu titik tumpu berada di tengah. Lalu jenis kedua titik gaya beban ada di tengah, dan ketiga yaitu gaya kuasanya ada di tengah. Nah, ini kalian bisa perhatikan contoh-contohnya, dan mungkin kalian bisa ambil lagi sumber-sumber lain ya, contoh-contoh benda yang termasuk ke dalam pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, kemudian di sini terus ya. Nah, sekarang di halaman 90 ya, di sini ada prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia.
Nah, jadi sistem gerak manusia itu punya persamaan dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, contoh ketika ada seseorang atlet mengangkat barbel, ya. Kalian perhatikan di sini, ya. Jadi di sini adalah bebannya, barbelnya tadi adalah bebannya. Ya, kemudian yang ini adalah lengan kuasa dia. Nah, di sini titik tumpunya, ya. Nah, ini kuasanya, ya. Kuasanya ada di sini, ya, ini dengan bebannya. Oke. Nah, ini jadi titik tumpunya ada di sini. Ya, berikutnya di halaman 92 di sini kalian perhatikan di gambar ya di sini prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Kita lihat pada bagian kepala. Di sini pengungkit jenis pertama. Ya, pengungkit jenis pertama. Titik tumpu berada di antara kuasa. Jadi titik tumpunya berada di tengah. Oke. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadah kepala. Nah, lalu pengungkit jenis ketiga, ya, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Ya, jadi pengungkit jenis ketiga. Jadi kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Nah, ini kalian perhatikan gambarnya. Oke. Nah, kemudian pengungkit jenis kedua. Nah, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa di sini. Ya, kalian perhatikan. Nah, mungkin kalian nanti bisa amati lebih seksama ya gambar yang ada di dalam buku kalian. Itulah yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya nanti kita masuk ke video berikutnya, yaitu di sini ada latihan-latihan yang mungkin nanti akan saya bahas pada video yang nanti akan saya lanjutkan. Ya, di sini ada latihan-latihannya. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pesawat sederhana dan usaha yang dilakukan oleh manusia. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya.